Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dalam kesempatan yang mubarakah ini kembali kita memperbaiki, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan segala kemampuan yang kita miliki untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mubarakah ini yang akan saya jadikan sebagai tema khutbah, yakni dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mala salihan inna muqinun. Kata Allah, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan kami adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang lain pada Quran surah Ibrahim ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusulah. Apa artinya? Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk kembali di dunia walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat ini itu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penyesalannya nanti di hari kemudian. Pada Quran surah As-Sajdah tadi digambarkan bahwa akan ada nanti yang meminta, ya Allah, kembalikanlah kami, farji'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, panisu nak nasifwan, saya akan melakukan amal saleh dan akan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Begitu pula di surah Ibrahim ayat 44 itu juga menggambarkan bahwa akan ada nanti golongan manusia yang meminta untuk dikembalikan walaupun hanya sekejap saja, dikembalikan meskipun sebentar saja. Kenapa mau dikembalikan? Ia mengatakan, saya akan mematuhi perintahmu ya Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Jadi itu menggambarkan penyesalan manusia nanti di hari kemudian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya penyesalan di hari kemudian
Tidak ada manusia yang tidak menyesal. Jangankan melakukan kebaikan, jangankan melakukan keburukan, kebaikan saja yang kita lakukan di dunia akan ada penyesalannya nanti di hari kemudian. Apa penyesalannya ketika kita gemar melakukan kebaikan? Penyesalannya adalah kenapa kita tidak melakukan lebih banyak lagi. Jadi jangankan keburukan, kebaikan pun yang kita lakukan sekarang ini, amal soleh pun yang kita kerjakan sekarang ini akan ada penyesalannya nanti di hari kemudian. Di dalam satu riwayat ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sauban. Sauban ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mana ia hampir setiap waktu sholatnya ikut berjamaah dengan Rasulullah. Jadi setiap waktu sholat dia ikut berjamaah. Tapi pernah pada suatu ketika waktu sholat Sauban tidak datang, maka Rasulullah mengatakan tunggu dulu sebentar, siapa tahu dia hanya terlambat. Jadi Rasulullah itu sebelum memimpin sholat dia tunggu dulu kalau ada jamaah yang rutin hadir biasanya, lalu kemudian tidak hadir, ditunggu dulu dalam batas waktu yang memungkinkan. Waktu itu Sauban tidak hadir, Rasulullah mengatakan tunggu dulu, jangan dulu kita mulai sholatnya, siapa tahu dia hanya terlambat saja. Tapi Sauban tidak datang, akhirnya dimulailah sholat itu tanpa kehadirannya. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, bagaimana kalau kita mencari di mana rumahnya Sauban, lalu kita tanyakan kenapa ia tidak datang berjamaah hari ini. Rasulullah kemudian berangkat bersama dengan sahabat yang lain mencari rumah Sauban. Ternyata rumah Sauban itu ketika ditemukan oleh Rasulullah SAW, jaraknya dari masjid itu sekitar 3 km jauh. Jadi 3 km jauh rumahnya dari masjid, tapi tidak pernah alfa berjamaah kecuali di hari itu. Kemudian sesampainya Rasulullah di rumah Sauban, Sauban sudah tidak ada, yang ada itu hanya istrinya. Apa jawaban istrinya? Ia mengatakan, ya Rasulullah, sahabatmu Sauban itu telah meninggal dunia, itulah sebabnya ia tidak datang berjamaah. Rasulullah kembali bertanya, wahai istrinya Sauban, saya ingin bertanya, bagaimana keadaannya Sauban ketika menjelang zakaratul mautnya? Waktuna nasa melok mati, waktuna melok masaranya wana, waktuna di Pamadang, bagaimana keadaannya? Apa jawaban istri Sauban? Ya Rasulullah, keadaannya baik-baik saja, akan tetapi ada perkataan yang selalu ia ucapkan, bahkan diucapkan berulang kali, yang tidak ada yang tahu apa artinya, apa maksudnya itu perkataan Sauban. Kata Rasulullah, apa yang dikatakan Sauban waktu sakaratul maut? Istrinya menjelaskan, ada 3 perkataan yang selalu diulang-ulangi Sauban ketika dia sakaratul maut. Yang pertama, Sauban selalu mengulang-ulangi, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kata istrinya, ia selalu mengulang-ulangi, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Itu diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, Sauban selalu mengulang-ulangi perkataan, kenapa tidak semuanya? Kenapa bukan semuanya? Dan itu diucapkan secara berulang-ulang, dan ya Rasulullah, tidak ada yang tahu apa artinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada saat itu menjelaskan bahwa ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut, maka diperlihatkan seluruh pahalanya terhadap amal saleh yang ia lakukan semasa ia masih sehat. Begitu pula sebaliknya, diperlihatkan seluruh dosa-dosanya terhadap pelanggaran yang ia lakukan ketika masih sehat. Kenapa Sauban mengatakan seperti itu? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kata Rasulullah, pada saat Sauban sakaratul maut diperlihatkan betapa dahsyatnya pahala yang didapatkan ketika ia meninggalkan rumahnya menuju ke masjid untuk berjamaah yang jauhnya 3 km. Sauban melihat luar biasa pahalanya sehingga ia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa hanya 3 km saja jauhnya? Kemudian yang kedua, ia mengatakan, kenapa bukan yang baru? Ternyata kata Rasulullah, pernah suatu ketika Sauban berangkat ke masjid, waktu itu musim dingin,
Jadi ia mengenakan pakaian dua lapis. Pakaian yang berada di lapisan dalam itu pakaian baru, dan di lapisan luar itu pakaian yang lama. Dalam perjalanan ia menemukan ada seseorang yang kedinginan karena tipis pakaiannya. Akhirnya Sauban membuka pakaian yang ia kenakan yang berada di lapisan luar, yang pakaian lamanya itu diberikan kepada orang itu supaya tidak kedinginan. Ternyata apa yang dilakukan itu ketika sakaratul maut, ia melihat besar sekali pahalanya, dahsyat sekali pahalanya, meskipun yang ia berikan adalah pakaian lama. Sehingga Sauban mengatakan, kenapa bukan yang baru yang saya berikan, kenapa yang lama yang saya berikan? Kemudian yang ketiga perkataan Sauban, kenapa bukan semuanya? Kata Rasulullah, sahabatku ini memiliki kegemaran, ia gemar bersedekah. Setiap hari ia mengeluarkan sedekahnya, meskipun tidak banyak, tapi ia istiqamah melakukannya, ia rutin melakukannya, sehingga ketika ia sakaratul maut diperlihatkan betapa besarnya, betapa dahsyatnya pahala sedekahnya itu yang ia lakukan secara rutin, secara istiqamah, dilihat luar biasa pahalanya, sehingga ia mengatakan, kenapa tidak semuanya saya berikan? Artinya kenapa tidak semua harta yang ia miliki ia berikan, ia sedekahkan, setelah ia melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil? Itu tadi, bahwa kebaikan yang kita lakukan sekalipun pasti ada penyesalannya, lebih-lebih kalau yang kita lakukan adalah keburukan-keburukan. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi masih ada kesempatan umur, kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan amal saleh yang sebanyak-banyaknya, untuk meminimalisir, memperkecil penyesalan-penyesalan kita nantinya di hari kemudian. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.